Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmiyati Baharudin. Saya mahasiswa Universitas Hairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan. Maksud saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ekonomi Trika yang diberikan oleh dosen pengampu saya atas nama Dr. Jufri Jaco, SE, MSI. Nah, langsung saja materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu time series dan peramalan. Nah, teman-teman, metode peramalan dikelompokkan menjadi metode kuantitatif dan metode kualitatif. Nah, di mana metode kuantitatif merupakan peramalan dengan alat utama statistika, sedangkan metode kualitatif didasarkan pada keahlian yang dimiliki seseorang dalam meramal. Nah, kemudian komponen data time series. Nah, di sini teman-teman bisa lihat data time series seringkali diukur dengan menggunakan pola waktu, detik, menit, jam, hari, bahkan bulanan, tahunan, triwulan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian data time series biasanya menunjukkan pola atau perilaku yang tertentu. Pada pola data time series ini mempunyai beberapa komponen, yaitu komponen tren, siklus, atau musiman, atau tidak beraturan. Nah, kemudian yang pertama, komponen tren. Nah, komponen tren ini terjadi jika data time series menunjukkan sebuah pola pergerakan yang naik dari waktu ke waktu dalam periode jangka panjang. Misalnya, perkembangan jumlah populasi yang jenis meningkat, jumlah produksi, atau hal-hal lainnya dari waktu ke waktu. Jadi, dalam teori ini dijelaskan bahwa dalam komponen tren itu biasa diukur dari sesuatu hal atau sesuatu kejadian yang terjadi atas waktu dari tahun ke tahun berikutnya. Nah, kemudian ini teman-teman bisa lihat sendiri di sini dijelaskan pada gambar ini pada tahun ada yang kurva naik dan ada yang kurva turun. Nah, kemudian kita masuk yang kedua, komponen siklus. Nah, di sini teman-teman bisa lihat komponen siklus terjadi jika data time series dalam periode waktu panjang menunjukkan suatu periode kenaikan data kemudian diikuti penurunan. Nah, kemudian yang ketiga, komponen musiman, di mana komponen musiman terjadi pada periode pendek seperti pola tahunan atau bulanan. Komponen musiman terjadi dalam data time series yang dilaporkan dalam periode harian, mingguan, bulanan, kuartalan, atau setengah tahunan. Jadi di komponen kedua ini lebih ke waktu yang panjang, teman-teman. Sedangkan di komponen yang nomor 3 atau komponen musiman itu lebih ke jangka waktu yang pendek atau dia lebih singkat. Nah, kemudian kita masuk ke komponen yang keempat, yaitu komponen tidak beraturan. Nah, di sini komponen tidak beraturan data time series adalah komponen yang tidak mempunyai pola. Artinya dia tidak teratur dalam data yang berikutnya atau data yang selanjutnya gitu. Nah, kemudian komponen tidak beraturan ada karena data time series seringkali terjadi secara acak sehingga kita sulit untuk memprediksikan. Nah, dalam komponen tidak beraturan ini biasanya data-data yang dikumpulkan itu tidak beraturan. Alhasilnya kita jadi tidak tahu nih data ini sebenarnya arahnya kemana, data ini sebenarnya mana yang awal dan mana yang akhir. Nah, kemudian kita masuk ke metode smoothing. Nah, metode smoothing adalah peramalan data time series dengan penghalusan data untuk menghilangkan faktor-faktor yang bersifat random. Dan yang kedua, metode smoothing mempunyai kekuratan tinggi di dalam memprediksi jika data time series bersifat stabil, tidak fluktuatif, atau dia tidak berjalan dengan lancar atau tidak stabil gitu, teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga, metode smoothing terdiri moving average, weighted moving average, dan exponential smoothing. Nah, yang pertama metode moving average. Nah, kemudian metode moving average atau disingkat MA menggunakan rata-rata untuk peramalan.
Nah, kemudian kita masuk ke metode moving average. Metode moving average 3 atau MA3, dan juga ada moving average 4 atau MA4, dan selanjutnya MA5 yang seperti sama dengan 3 dan 4. Nah, kesalahan peramalan. Nah, di sini juga ada kesalahan teman-teman, di mana adalah perbedaan antara nilai aktual dengan nilai peramalan. Nah, contohnya misal saya membuat satu data dan di sini datanya udah pas nih nilai aktualnya, sedangkan saya mempunyai nilai peramalan yang berbeda dengan nilai aktual. Nah, kemudian mean squared error atau MSE adalah metode mengevaluasi kekuratan peramalan. Nah, kemudian berdasarkan data penjualan sepeda motor. Nah, di sini contohnya teman-teman. Berdasarkan data penjualan sepeda motor distributor di Medan selama 10 tahun. Yang pertama A, hitunglah moving average 3 tahunan atau MA3, dan yang B, hitunglah peramalan MA3, dan yang C, carilah besarnya keakuratan peramalan dengan menggunakan pendekatan MSE, dan yang keempat, buatlah grafik penjualan aktual dan peramalan berdasarkan MA3. Nah, di sini kita masuk ke menghitung MA3. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri pada tabel yang sudah tertera. Nah, di sini ada dari 2005, 2006 dan 2007. Nah, kemudian hasil MA3 pertama digunakan peramalan tahun keempat, tahun peramalan tahun keempat, yaitu tahun 2008. Teman-teman bisa lihat dari 2005, 2006, 2007, 2008, dan hasil lengkap peramalan MA3 bisa dilihat dalam kolom 4. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman di kolom 4. Jadi, kita bisa tahu hasilnya teman-teman. Nah, yang ketiga atau yang C, besarnya MSE dihitung menggunakan data kolom 5. Nah, di sini juga sudah ada hasilnya, teman-teman bisa lihat sendiri di situ. Oke, lanjut. Nah, yang ini teman-teman bisa lihat sendiri dari tahun ke tahun kurvanya naik, dan turun. Jadi data itu tidak terus naik, terus turun, pasti ada naik, pasti ada turun. Nah, di situ teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, kemudian di sini saya juga akan menjelaskan metode weighted moving average. Nah, metode weighted moving average atau WMA adalah metode moving average yang memberi timbangan weighting yang berbeda-beda pada setiap observasi. Nah, kemudian kembali pada kasus penjualan sepeda motor sebelumnya. Yang pertama A, carilah weighted moving average 3 tahunan atau WMA3. Yang B, hitunglah peramalan. Yang C, carilah keakuratan peramalan dengan menggunakan pendekatan MSE. Dan yang D, buatlah grafik penjualan aktual dan peramalan berdasarkan WMA3. Nah, yang D, buatlah grafik penjualan aktual dan peramalan berdasarkan WMA3. Nah, di sini juga ada poin A pada WMA tahun ketiga 2007 diberi timpangan 36, tahun kedua 2006 diberi timpangan 2/6, dan tahun pertama 2005 diberi timpangan 1/6. Nah, jadi pertama besarnya 319 kali 1/6, kemudian 323 kali 2/6, dan berikutnya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian kita lanjut. Nah, ini juga datanya, teman-teman juga bisa lihat sendiri. Nah, kemudian kita masuk yang ketiga, metode exponential smoothing. Nah, metode exponential smoothing ini menggunakan rata-rata tertimbang untuk melakukan peramalan dan time series dengan menggunakan rata-rata tertimbang data terkini. Nah, di sini formula exponential smoothing sebagai berikut. Di sini ada rumus-rumusnya, teman-teman sudah bisa lihat. Nah, dan di dalam aplikasinya nilai peramalan periode pertama sama dengan nilai aktual periode 1. Dengan asumsi ini nilai peramalan periode 2 adalah Y, yaitu sebagai berikut. Di sini ada rumusnya, dan berdasarkan data penjualan sepeda motor distributor di Kota Medan selama 10 tahun sebelumnya, carilah peramalan berdasarkan exponential smoothing dengan A sama dengan 0,2 dan MSE-nya. Nah, kemudian ini juga peramalan tahun pertama sama dengan nilai aktual tahun pertama. Ini adalah rumusnya dan data tabelnya. Nah, kemudian juga ini tabelnya teman-teman bisa.
Nah, kemudian metode tren atau metode yang keempat, jika data time series mempunyai kecenderungan adanya tren jangka panjang, maka metode tren untuk peramalan menghasilkan keakuratan dan peramalan tinggi. Nah, ada tidaknya tren data time series bisa diamati bila data mengalami kenaikan dan penurunan yang konsisten dalam jangka panjang. Nah, di sini teman-teman bisa lihat rumusnya langsung. Kemudian kita lanjut. Nah, kemudian ini adalah berikut data-datanya teman-teman. Teman-teman bisa baca dan lihat sendiri. Nah, kemudian juga ada rumus-rumusnya. Ini juga adalah data tabel dan data kurva naik dan kurva turun. Nah, kemudian kita masuk ke metode yang kelima, metode tren dan komponen musiman. Di sini teman-teman bisa lihat, jadi data time series seringkali tidak hanya sekedar menunjukkan adanya tren, tetapi juga menunjukkan komponen musiman. Nah, kemudian misalnya penjualan buku dipengaruhi pola musiman terkait tahun ajaran sekolah. Jadi kan biasa dalam tahun-tahun ajaran ada buku yang direkomendasikan teman-teman. Jadi buku itu tuh naik terus, setiap tahunnya tuh pasti naik gitu teman-teman. Nah, kemudian peramalan data time series perlu menghilangkan pola musiman ini. Nah, kemudian time series adalah penghilangan pola musiman sehingga bisa diketahui apakah data time series mempunyai komponen tren atau tidak. Nah, jika proses menghilangkan pola musiman menghasilkan tren, maka selanjutnya bisa dilakukan permainan dengan regresi untuk mendapatkan komponen tren. Nah, kemudian di sini juga ada yang pertama, Dashiasonalizing data time series. Nah, di sini data time series terdiri dari 4 komponen, yaitu tren, siklus, musiman tidak beraturan. Nah, kemudian proses personalizing data time series untuk data time series yang mempunyai 3 komponen tren, musiman, dan tidak beraturan. Di sini teman-teman bisa lihat rumusnya. Nah, ini juga ada data-datanya teman-teman. Kemudian ini juga ada MA terpusat yang tadi sudah kita bahas teman-teman. Nah, ini juga dari tahun ke tahun. Namun ini juga ada total induk musiman secara teoritas 4 sehingga rata-ratanya sebesar 1. Kemudian teman-teman, penyesuaian indeks musiman melalui faktor koreksi. Nah, ini teman-teman bisa melihat rumusnya sekalian dengan tabel. Nah, ini juga adalah langkah terakhir adalah menghitung nilai penjualan buku setelah menghilangkan unsur musiman. Nah, sini jadi teman-teman lihat dari 2011, 2012, 2013 dan 2014. Ini adalah indeks musimannya dan semua juga sudah tertera di sini. Teman-teman bisa lihat penjualan kuartal. Nah, sini ada teman-teman. Nah, kemudian langkah terakhir adalah menghitung nilai penjualan buku setelah menghilangkan unsur musiman. Nah, jadi begini caranya teman-teman untuk kita menghilangkan atau menghitung penjualan buku. Kemudian yang kedua itu Dashiasonalizing data untuk peramalan. Nah, setelah kita menghilangkan unsur musiman, teman-teman, peramalan selanjutnya bisa dilakukan dengan menggunakan metode tren linear. Nah, seperti ini contohnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini adalah contohnya dengan metode tren linear. Kemudian peramalan penjualan buku tahun 2015 kuartal pertama. Nah, ini teman-teman bisa lihat dimasukkan rumusnya yang kedua dan kemudian metode regresi. Pembahasan peramalan baru terbatas pada perilaku variabel atau variabel itu sendiri. Seiring dengan berjalannya waktu, variabel ekonomi seringkali tidak berdiri sendiri tapi dipengaruhi oleh variabel ekonomi yang lain. Nah, kemudian metode regresi digunakan untuk melakukan peramalan. Jadi regresi ini banyak dilakukan dalam peramalan teman-teman. Nah, ini juga ada datanya langsung saja teman-teman bisa lihat. Nah, kemudian ini teman-teman, peramalan metode regresi dengan Excel. Nah, kemudian teman-teman, dalam peramalan juga kita bisa melakukan metode dengan menggunakan Excel, namun banyak juga software-software lain yang bisa kita gunakan. Karena sekarang zaman semakin canggih, jadi nanti teman-teman bisa cari di YouTube atau di mana tutor-tutornya. Jadi ini adalah materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.